بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pelajaran tauhid atau pelajaran akidah. Dan ini pelajaran tauhid untuk kelas 4. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang kematian. Ya, tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin Dha'iqatul maut." Ya. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya, ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 185. Jadi setiap yang bernyawa, ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan apa yang namanya kematian. Baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, termasuk kita manusia, ya, pasti akan melewati yang namanya pintu kematian. Kematian, ya, pada hakikatnya adalah dia merupakan kiamat kecil atau kiamat sughra, ya, kiamat sughra yang pasti terjadi, ya, pada setiap manusia. Kiamat sughra maksudnya adalah kiamat kecil, kiamat yang terjadi ketika manusia masih di dunia. Ya, jadi ada dua peristiwa kiamat sughra di dunia. Yang pertama adalah kematian, ya, dan yang kedua adalah alam barzakh atau alam kubur. Ya, alam barzakh atau alam kubur. Sebelum manusia masuk ke alam barzakh, ya, itu alam kubur, ya, ia pasti mengalami yang namanya kematian. Ya, kematian adalah terpisahnya ruh dan jasad, ya, terpisahnya nyawa dengan jasad manusia. Ya, nah, sebagaimana yang disebutkan tadi di Quran surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindar dari yang namanya kematian. Tidak ada juga yang dapat menundanya, atau tidak ada juga yang dapat mempercepatnya. Ya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ya, sudah tercatat oleh Allah. Si fulan meninggal pada umur sekian, jam sekian. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak boleh mengundur atau mempercepatnya sama sekali. Ya. Dan sebelum roh terpisah dari jasad, ya, ini ada yang namanya disebut sakaratul maut. Ya, sakaratul maut.
Ya, sakaratul maut ini adalah akhir-akhir, ya. Akhir-akhir ruh berada di dalam jasad, ya. Ruh sudah mau keluar, ya. Ruh sudah mau keluar dari dalam jasad. Ini yang disebut dengan sakaratul maut, ya. Sakaratul maut. Dan semua pasti kita akan merasakannya, ya. Di dalam hadis dijelaskan, ya, bahwa seorang mukmin ketika mengalami sakaratul maut itu akan didatangi oleh malaikat maut, ya. Malaikat maut dengan wajah yang tampan dan ramah untuk mencabut nyawanya, ya. Kemudian setelah dicabut, ruhnya dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun memerintahkan malaikat untuk mengembalikan ruh itu ke jasad hamba, ya. Juga memerintahkan agar hamba tersebut diberikan kenikmatan di dalam kuburnya sampai datangnya hari kiamat, ya. Nah, ini kalau orang yang beriman. Orang yang beriman. Nah, bagaimana kalau orang-orang kafir? Ya, orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu orang yang meninggalkan salat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan, ya, tidak membayar zakat, ya, tidak mau berhaji walaupun dia mampu, ya. Kemudian melakukan kesyirikan-kesyirikan. Nah, ini adalah orang-orang kafir, ya. Maka mereka sangat tersiksa ketika menghadapi sakaratul maut. Bagaimana tidak, malaikat maut datang dengan wajah yang menyeramkan, ya. Sementara pintu langit tidak dibuka ketika ruhnya dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu bahkan dilemparkan dari langit ke bumi hingga terhempas ke dalam kuburnya, ya. Lalu hamba tersebut mendapatkan azab kubur sampai datangnya hari kiamat, ya. Ini perbedaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, ya. Ketika meninggal, maka orang beriman akan berbahagia, ya, karena mendapatkan perlakuan yang ramah oleh malaikat maut. Sementara orang kafir akan didatangi dengan wajah yang menyeramkan, kemudian dilempar ruhnya dari atas langit hingga sampai ke kuburnya, kemudian mendapatkan azab. Sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat yang besar atau kiamat kubra, ya. Baik, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.